Gandasari dalam sejarah Cirebon dikenal sebagai panglima perang satu-satunya di Kesultanan Cirebon yang berjenis kelamin wanita. Adapun nama aslinya itu adalah Panguragan. Jadi nama aslinya itu adalah Nyi Mas Panguragan. Menurut salah satu sumber bahwa beliau itu dijuluki Gandasari itu karena memang selain cantik, beliau ini adalah seorang wanita yang berlipat-lipat wanginya. Maksudnya ganda itu kan artinya berlipat, sementara sari itu artinya wangi. Dijuluki demikian karena Nyi Mas Gandasari ini konon adalah seorang wanita yang sering sekali atau suka sekali menggunakan wewangian gitu. Jadi sehingga beliau itu nantinya dijuluki Nyi Mas Gandasari. Adapun asal-usul daripada Nyi Mas Gandasari ini sedikit banyak dibahas dalam naskah Cariyos Walang Sungsang. Dalam naskah tersebut dikisahkan bahwa Nyi Mas Gandasari itu berasal daripada kerajaan Samudra Pasai. Jadi beliau itu sejak kecil itu dibawa oleh Pangeran Cakrabuana dari Pasai itu menuju Cirebon. Jadi dari kecil beliau itu dikisahkan diasuh oleh Pangeran Cakrabuana. Mengapa Pangeran Cakrabuana mengasuh Nyi Mas Gandasari? Jadi kisahnya ini demikian. Dahulu Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang itu kan melaksanakan ibadah haji kan gitu ya. Ketika keduanya melaksanakan ibadah haji, adik daripada Pangeran Cakrabuana ini berjodoh dengan orang Mesir. Karena Rara Santang itu menikah dengan penguasa kota Ismailia yang di Mesir itu, akhirnya Pangeran Cakrabuana ini kemudian pulang ke Cirebon itu sendirian tanpa didampingi oleh adiknya. Kepulangan Pangeran Cakrabuana dari Timur Tengah ke Cirebon ini mampir dulu ke Samudra Pasai, artinya memang karena perjalanan gitu. Nah di Samudra Pasai itu Pangeran Cakrabuana itu mampir begitu. Jadi mampir ke Samudra Pasai. Nah sesampainya di Samudra Pasai ternyata di kerajaan tersebut sedang mewabah penyakit begitu, sehingga banyak yang masyarakat sekitar itu ya terdampak oleh wabah penyakit tersebut. Jadi banyak yang mati dan lain sebagainya. Bahkan istri Sultan Pasai sendiri terserang penyakit itu. Pangeran Cakrabuana ini dikisahkan sebagai seorang pangeran yang menguasai kepandaian atau menguasai ilmu-ilmu pengobatan ya. Jadi ketika di Samudra Pasai ini beliau akhirnya turut serta membantu Sultan Pasai, kerajaan Pasai itu untuk mengobati atau menghilangkan wabah tersebut. Nah singkat cerita, Pangeran Cakrabuana itu ternyata berhasil memadamkan wabah penyakit di Samudra Pasai itu. Namun pemirsa, meskipun wabah tersebut hilang di Samudra Pasai, akan tetapi istri Sultan Pasai yang terserang penyakit itu ternyata wafat. Meskipun demikian, sebelum wafat itu istri Sultan Pasai itu berhasil melahirkan anaknya. Jadi istri Sultan Pasai itu ketika terserang penyakit itu, wabah yang mematikan itu, sedang mengandung. Ketika Pangeran Cakrabuana datang kemudian membantu wabah penyakit itu, kemudian lahirlah si anak Sultan Pasai itu. Anak yang lahir tersebut berjenis kelamin perempuan gitu. Atas jasa-jasa Pangeran Cakrabuana yang turut memadamkan wabah penyakit di Pasai itu, akhirnya Sultan Pasai ini
merelakan anaknya yang perempuan yang lahir dari istrinya yang meninggal ini untuk diasuh oleh Pangeran Cakrabuana agar dididik begitu. Setelah peristiwa itulah kemudian Pangeran Cakrabuana membawa bayi kecil itu ke Cirebon. Nah, bayi kecil itu kelak yang menjadi Nyimas Panguragan dan Nyimas Gandasari itu. Jadi begitu asal usul Nyimas Gandasari. Jadi menurut naskah Cariyos Walang Sungsang bahwa Nyimas Gandasari ini adalah orang Pasai. Nah, beliau merupakan anak daripada Sultan Pasai. Ini menurut naskah itu ya. Benar atau tidaknya itu ya wallahu a'lam, tapi menurut naskah itu seperti itu.